Nama saya Dominikus Wika dari Prodi Informatika dengan NIM 1853140015. Kali ini saya akan melakukan presentasi tentang peramalan jumlah keluarga penerima bantuan menggunakan single exponential smoothing dan double exponential smoothing. Namanya itu bab 1, berisi tentang pendahuluan. Pada bab 1 ini terdiri dari yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat batasan masalah, yang kelima manfaat penelitian, dan yang keenam yaitu sistematika penelitian. Latar belakang dari penelitian ini yaitu jumlah penerima bantuan pada saat ini terus mengalami penaikan ataupun penurunan yang disebabkan banyaknya jumlah kepala keluarga yang mengalami pemutusan hubungan kerja, sehingga banyak kepala keluarga yang tidak memiliki lapangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Pemerintah membuat program-program yang dapat membantu dalam menangani masalah tersebut, yaitu dengan memberikan bantuan sosial, dengan pemberian uang kepada kepala keluarga yang tidak memiliki penghasilan, di mana yang masuk ke dalam kategori keluarga miskin atau tidak mampu. Dalam proses melakukan peramalan ini akan memudahkan pemerintah untuk mengetahui jumlah penerima di masa yang akan datang, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak terlalu besar dari jumlah penerima bantuan sosial tersebut. Teknik peramalan ini menggunakan metode time series, di mana time series ini memiliki kelebihan untuk mengetahui kejadian di masa depan dengan menggunakan data-data dari masa lalu pada suatu variabel dan kesalahan. Sehingga dari data dari waktu tersebut didapatkan pola kecenderungannya dan tidak memperhitungkan faktor-faktor yang lainnya yang mempengaruhi dalam proses peramalan tersebut. Untuk mengatasi masalah kelebihan pengeluaran anggaran dan penerima bantuan sosial tersebut, diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk mengatur pengeluaran anggaran penerima bantuan sosial ke depannya. Masalah-masalah yang terbentuk yaitu apakah exponential smoothing dapat digunakan dalam peramalan jumlah keluarga penerima bantuan sosial. Yang kedua, berapa tingkat akurasi dan hasil implementasi untuk peramalan keluarga penerima bantuan dengan menggunakan metode exponential smoothing. Selanjutnya, pada tujuan kali ini yaitu mengetahui apakah metode time series ini dengan menggunakan algoritma exponential smoothing dapat melakukan peramalan keluarga penerima bantuan dan mengetahui tingkat akurasi dari implementasi tersebut. Pada penelitian ini ada beberapa batasan masalah. Yang pertama, saya hanya menggunakan data dari Dinas Sosial Setempat. Yang kedua, data yang digunakan data penerima bantuan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Yang ketiga, software yang digunakan pada proses pengolahan data yaitu RStudio. Selanjutnya, pada manfaat penelitian ini terdapat dua manfaat. Yang pertama yaitu mempermudah pengurus dalam mengatur jumlah bantuan kepala keluarga penerima bantuan tersebut. Yang kedua, mempermudah pengurus dalam mengatur anggaran pengeluaran untuk bantuan kepala keluarga penerima bantuan. Lalu untuk bagian sistematika penulisannya itu terdapat 5 bagian. Yaitu yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari topik yang saya pilih, rumusan masalah, tujuan, manfaat dari penelitian, batasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Yang kedua yaitu bab 2, landasan teori. Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian prediksi menggunakan algoritma exponential smoothing. Lalu yang bab 3 ini berisi tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini berkait mengenai gambaran data yang digunakan, proses-proses, dan tahap-tahap pada metode exponential smoothing. Selanjutnya bab 4 yaitu implementasi dan analisis hasil. Bab ini berisi tentang hasil dari pengujian serta analisis menggunakan algoritma exponential smoothing. Lalu yang terakhir bab 5 berisi penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis dan saran-saran yang digunakan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.
Bab 2 berisi tentang landasan teori. Landasan teori ini berasal dari peramalan, di mana peramalan merupakan ilmu memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan dengan sistematis menggunakan informasi pada masa lalu dan masa sekarang yang relevan sebagai dasar. Prediksi tidak selalu akurat, sehingga makna prediksi merupakan kemungkinan terdekat kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dikutip dari Herjanto tahun 2006. Prediksi menurut Kamus Bahasa Indonesia, peramalan adalah aktivitas memperkirakan sesuatu pada masa yang akan datang dengan menggunakan data masa lalu yang merupakan input dari proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian peramalan yaitu seni dari ilmu memprediksi sesuatu yang belum terjadi, yang memiliki tujuan memperkirakan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Dikutip dari Yuniastari dan Wirawan pada tahun 2016. Peramalan memiliki tujuan untuk mengurangi ketidakpastian akan suatu hal terhadap kejadian di masa yang akan datang. Untuk mengurangi ketidakpastian tersebut, metode peramalan dapat digunakan dalam mengatasi masalah tersebut. Menurut Makriadis pada tahun 1993, metode peramalan tersebut memiliki dua jenis metode utama, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Pada metode kualitatif ini menggunakan pendapat-pendapat dari para ahli yang akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang menjadi hasil peramalan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kemudian pada metode kuantitatif ini lebih efektif dari kualitatif karena data yang digunakan itu berdasarkan dari masa lalu. Metode kuantitatif didasari oleh ketersediaan data mentah yang memiliki kaidah matematis dalam meramalkan suatu hasil di masa depan. Menurut Octaviani, Tanti, dan Yulia, pada tahun 2015, terdapat beberapa bentuk peramalan yang termasuk dalam metode kuantitatif, yaitu yang pertama, model regresi. Model regresi merupakan perluasan dari metode regresi linier, di mana meramalkan suatu variabel yang memiliki hubungan secara linier dengan variabel bebas yang diandalkan. Selanjutnya yaitu model ekonometrik, menggunakan serangkaian persamaan regresi, di mana terdapat variabel-variabel tidak bebas yang menstimulasi segmen-segmen ekonomi seperti harga dan lainnya. Selanjutnya, ada metode time series atau direct waktu, memasang suatu garis tren yang representatif dengan data masa lalu atau historis berdasarkan kecenderungan datanya dan memproyeksikan data tersebut ke masa yang akan datang. Selanjutnya, time series analysis. Metode time series adalah metode peramalan untuk mengetahui suatu kejadian di masa depan yang dilakukan berdasarkan data-data dari masa lalu pada suatu variabel dan kesalahan. Tujuan time series ini yaitu menemukan pola data time series atau direct waktu dan mengekstrapolasikan pola tersebut di masa depan. Pada tipe ini terdapat beberapa jenis menurut Arshad pada 2001. Yang pertama yaitu siklus. Pola siklus ini perubahan naik atau turun, sehingga pola siklus ini berubah dan bervariasi dari satu siklus ke satu siklus berikutnya. Pola siklus dan pola tak beraturan ini dihasilkan dengan menghilangkan pola kecenderungan dan pola musiman jika data yang digunakan berbentuk mingguan, bulanan, kuartalan. Jika data yang digunakan data tahunan, maka yang dihilangkan hanya pola kecenderungannya saja. Yang kedua yaitu random. Pola random merupakan pola yang tidak beraturan, sehingga tidak dapat digambarkan. Pola acak ini disebabkan oleh peristiwa yang tidak terduga seperti bencana alam, perang, kerusuhan, dan lainnya. Dikarenakan bentuknya tidak beraturan, maka pola variasi ini diwakilkan dengan indeks 100% atau dapat diganti dengan 1. Kemudian yang ketiga yaitu tren. Pola tren ini merupakan komponen jangka panjang mempunyai kecenderungan tertentu dalam pola data, baik yang arahnya meningkat maupun menurun dari waktu ke waktu, sehingga pola kecenderungannya dalam jangka panjang menunjukkan pola yang konstan. Teknik ini sering digunakan untuk mendapatkan tren dari suatu data direct waktu. Adalah rata-rata bergerak linear, pemulusan eksponensial, model Gompertz, di mana beberapa teknik tersebut menggunakan data masa lalu untuk mendapatkan pola kecenderungannya dan tidak memperhitungkan faktor lain yang mempengaruhi permintaan suatu produk. Yang keempat yaitu ada musiman. Pola musiman ini merupakan pola yang menunjukkan suatu gerakan yang berulang dari satu periode ke periode lainnya secara urut.
Pola ini dapat ditunjukkan dengan data-data yang dikelompokkan secara mingguan, bulanan, ataupun kuartalan. Tetapi untuk data yang berbentuk tahunan, tidak terdapat pola musimannya. Pola musiman ini harus dihitung setiap minggunya, setiap bulan, ataupun kuartalan, tergantung pada data yang digunakan untuk setiap tahunnya. Dan pola musiman ini hanya digunakan dalam bentuk angka. Teknik yang dapat digunakan untuk menentukan nilai pola musiman ini yaitu metode rata-rata bergerak, pemulusan eksponensial atau exponential smoothing dari Winter, dan dekomposisi klasik. Kemudian peramalan time series terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu statistik. Statistik yang terdiri dari moving average, exponential smoothing, dan regresi. Kemudian pada ARIMA atau Box-Jensen itu terdapat beberapa contoh yaitu kecerdasan buatan, simulated annealing, dan genetic programming. Kemudian pada metode exponential smoothing adalah teknik peramalan yang digunakan untuk analisis time series karena dalam prosedur peramalan otomatis yang sederhana dan mudah dilakukan menurut Marichar pada tahun 2019. Bentuk umum dari exponential smoothing yaitu dengan melibatkan satu set koefisien adaptif menurut Box-Jensen dan Renzo pada tahun 1994. Prosedur perbaikan yang dilakukan berulang-ulang pada perhitungan dengan menggunakan data terbaru. Metode ini memberikan pembukuan pada setiap datanya, di mana bobot tersebut disimbolkan dengan lambang alfa. Simbol alfa ini dapat ditentukan dengan bebas yang mengurangi forecast error. Nilai konstansa pemulusan alfa dapat dipilih antara 0 atau 1. Karena berlaku 0 lebih kecil dari alfa dan alfa lebih kecil dari 1, di mana secara matematis penulisan eksponensial smoothing dapat dituliskan sebagai berikut menurut sebagai pada tahun 1986. ST ditambah 1 sama dengan alfa XT ditambah 1 min A kurung ST, di mana ST plus 1 tersebut merupakan nilai ramalan pada periode berikutnya. A yaitu konstanta penulisan, XT merupakan data pada periode T, ST yaitu rata-rata yang dimuluskan hingga periode T-1. Nilai yang memasukkan tingkat kesalahan yang paling kecil dipilih dalam peramalan menurut Arset pada 2001. Metode ini lebih cocok digunakan untuk meramal hal-hal yang fluktuasinya secara random atau tidak teratur menurut Subagyong 1986. Menurut Heiser dan Berry pada tahun 2005, permasalahan umum yang dihadapi dalam metode ini yaitu pemilihan alfa yang tepat untuk meminimkan kesalahan peramalan karena berlaku 0 lebih kecil dari alfa dan alfa lebih kecil dari 1. Maka dapat digunakan panduan sebagai berikut. Yang pertama, apabila pola historis dari data aktual tidak stabil dari waktu ke waktu, maka pilih nilai alfa yang mendekati 1. Lalu yang kedua, apabila pola historis dari data aktual permintaan tidak relatif stabil, maka pilihlah alfa yang mendekati angka 0. Sekian dari presentasi bab 1 dan bab 2 saya. Terima kasih.